Jumpa lagi umat yang dikasihi Tuhan dalam renungan harian Provinsi MBC Indonesia pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 pada pesta Santo Simon dan Yudas Rasul Martir yang terinspirasi dari Injil Lukas bab 6 ayat 12 sampai dengan 19, sabda dari hati untuk dunia yang baru. Namun sebelum saya memulaikan renungan singkat saya hendak menyanyikan sebuah lagu. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak diberi Tuhan dengan penuh kasih sayang. Saudari-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Injil hari ini mengisahkan bagaimana Yesus memilih para rasulnya. Namun yang menarik, sebelum memilih para rasulnya, Yesus berdoa semalaman suntuk. Mengapa Yesus berdoa? Perlu berdoa semalaman suntuk sebelum memilih para rasulnya. Ada banyak orang di luar dari pengikut Kristus bertanya demikian. Jika Yesus Tuhan, mengapa dia perlu berdoa kepada Bapa di surga? Umat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum Yesus bermisi ke dunia, dia sudah bersatu dengan Allah Bapa di surga dalam roh yang satu dan sama. Pada saat dia bermisi masuk dalam tempo dunia, disitulah Yesus mulai menjalankan segala kehendak Bapa atas dirinya. Dengan berdoa, Yesus bisa bersatu kembali sehingga bisa mengetahui semua kehendak Bapanya di surga. Bahkan sebelum memilih para rasulnya, Yesus berdoa supaya Yesus pun bisa mengetahui siapa-siapa yang dikehendaki oleh Bapa di surga untuk menjadi para rasul Yesus. Untuk itulah Yesus perlu berdoa. Para murid Yesus ada 12 orang, yaitu mencerminkan 12 suku Israel. Namun yang menarik, kalau kita meneliti siapa saja para murid Yesus, mereka adalah orang yang biasa-biasa saja. Bahkan ada yang nelayan, ada yang tukang kayu, ada yang pemungut cukai, bahkan ada yang sungguh-sungguh pejuang kemerdekaan dari bangsa Israel, berjuang untuk melawan orang Romawi, yaitu Simon orang Zelot, berjuang dengan kekerasan. Tetapi Yesus memilih orang-orang yang demikian, tanda kutip adalah orang-orang berdosa. Orang-orang yang rusak sebenarnya dalam dosa, tetapi ketika Yesus memilih mereka, Yesus membetulkan mereka, Yesus membereskan mereka dan menjadikan mereka para rasul, menjadikan mereka orang yang luar biasa, menjadikan mereka bait Roh Kudus di mana Allah berkenan tinggal di dalam diri mereka. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, dan mereka pun bersama dengan Yesus, mendampingi Yesus, melihat bagaimana Yesus melakukan banyak penyembuhan, banyak mukjizat, banyak kuasa yang dilihat oleh mereka. Dan dari pengalaman iman mereka bersama dengan Yesus, mereka mulai menceritakannya, mewartakannya kepada banyak orang. Ada yang membukukannya dalam Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, sehingga begitu banyak orang mengenal Yesus dan begitu banyak orang mengenal kerajaan Allah. Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, iman yang kita terima, warisan yang iman yang kita terima adalah warisan iman dari pengalaman para rasul. Iman yang kita terima bukanlah iman doktrin, bukan iman di doktrin yang ditekan, tapi iman yang berdasarkan dari pengalaman para rasul, pengalaman yang sungguh hidup yang berasal dari para rasul. Oleh karena itu, saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, berbanggalah dengan iman yang diwariskan oleh para rasul, karena iman ininya adalah iman pengalaman, di mana para rasul mewartakan bahwa Yesus sungguh hidup, sungguh nyata, dia melakukan banyak mukjizat, menyembuhkan banyak orang, dan itu yang diwartakan, yang diwariskan kepada kita. Kita juga percaya di dalam kehidupan ini juga Yesus bekerja dalam pengalaman hidup kita seharian. Oleh karena itu,
Ketika kita menghidupi iman pengalaman para rasul, ditambah dengan pengalaman kita pribadi, kita akan sungguh yakin dan percaya bahwa Yesus Sang Juru Selamat yang sungguh sanggup membebaskan kita dari perbudakan dosa. Oleh karena itu, setiap hari mintalah, Tuhan tambahkanlah imanku, Tuhan tambahkanlah pengharapanku, Tuhan tambahkanlah cintaku kepada Engkau dan kepada sesamaku manusia. Dan kita pun dipanggil untuk menjadi seorang martir, bukan sama seperti para rasul yang mengorbankan dirinya, mengorbankan darah, tetapi kita dipanggil untuk menjadi martir pada zaman now, rela berbagi, rela berkorban bagi siapapun yang membutuhkan pertolongan kita. Lakukanlah itu, Anda akan menjadi terang dan garam bagi semua orang. Amin. Shalom.